Belum nyala lampunya. Nyala tuh gampang makanya. Cek. Nah, itu. Tuh remang masalah itu mas tuh, ewangin itu. Kena derai boy, derai gue. Iya. Gue nongkrong obeng ora. Ya sing gede sing apa yo? Masa cilik kayak gitu lah. Tes 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 tes. Set. Selamat sore para pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sondel Tutorial ya. Kali ini kita akan mengadakan konten tentang seputar karburator ya. Yang mana di hadapan saya ada sebuah karburator yang memiliki permasalahan, antara lain adalah hidupnya itu susah ya. Ini kalau berhenti itu langsung jeda 1 jam, kemudian itu pasti kalau nyalain hidup kalau nyalain nggak hidup. Why? Kenapa? Itu karena stok bensin yang ada di mangkok karbu ini terlalu over ya. Walhasil di ruang crankcase, di ruang sana, di ruang crankcase itu bensin over ya, kebanyakan. Atau bahasa kerennya itu adalah banjir ya. Banjir atau ada yang bilang blabur. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan, untuk secara mendasar adalah karburator. Nah, ya. Sedangkan karburator itu adalah kompleks ya. Karburator itu terdiri dari beberapa item. Antara lain adalah nih, ada spuyer kecil, spuyer besar, spuyer kecil, atau bahasa kerennya main jet, pilot jet. Terus untuk Vespa itu ada Dexel, ini namanya Dexel ya. Ini terus ini setelan gas, terus ini tarikan cuk. Nah, tuh. Terus ini adalah tarikan gas. Jadi karburator itu kompleks ya, banyak sekali itemnya dan beragam kegunaannya dan permasalahannya. Langsung saja kita akan ke pokok masalah, yaitu penanganan. Gimana sih Bang, ini kok motor saya itu kalau berhenti sebentar saja itu pasti akan banjir ya, akan hidupnya susah. Jadi setiap mau menghidupkan motor itu harus membuka busi dulu, diselah-selah, terus dipasang lagi baru hidup. Oke, kita akan kasih tahu caranya, triknya setting Dexel ini biar Vespanya tidak banjiran. Karena apa? Vespa itu identik dengan banjir. Oke, khususnya ini bagi para pecinta pemuda pasti akan merasa pusing kalau Vespanya diengkol tidak hidup ya. Oke, sekarang kita akan tutorialkan caranya menyeting Dexel biar tidak banjir. Pertama-tama kita buat cangkrongnya dulu ini. Apabila teman-teman ini dibuka ya menggunakan obeng tidak kuat, teman-teman boleh menggunakan kunci seperti ini, kunci pas ini ya. Karena biasanya untuk Dexel Vespa itu kepala bautnya itu
kunci 10 ini ya, begitu. Ini buka saja seperti ini, set, buka, oke, dibuka. Terus dipastikan ya, dipastikan drat yang ada di daksel, karena ini masuknya ke daksel ya, ini jos, ini cangklong dari selang bensin. Nah ini kan ke sini, ini ke sini, diusahakan sini itu dratnya dalam kondisi baik ya. Maksudnya apa? Kondisi baik, jadi di saat pengencengan ini maka akan maksimal ya. Jadi dipastikan jangan dol. Kita simpan dulu ini. Sekarang kita copot bagian bautnya ini ya, karena untuk menyemprot daksel itu ada 2 buah baut, baut sini sama baut sini ya. Itu beragam, ada yang menggunakan drayan seperti ini, ada yang menggunakan kuncian, tapi kalau saya sarankan menggunakan yang pakai obeng ya, karena biasanya kalau pakai kunci itu tempatnya susah, jadi enakan pakai obeng. Oke, kita lepas perlahan-lahan. Wis boy, wis, ya, madang itu, madang. Kita lepas, kita angkat. Nah, ini baut bawaan original seperti ini, maksudnya orisinil Vespa-nya seperti ini. Kalau drat ya, di karburator masih betul. Kita simpan dulu, kemudian kita angkat. Nah ini yang namanya daksel ya teman-teman. Loh, ini yang namanya daksel. Ini yang menyebabkan Vespa kamu banjir ya. Karena apa? Karena si jarum pelampung atau kumbulnya ini tidak bekerja dengan benar ya. Maka dapat pastikan secara umum ininya yang bermasalah. Bukan isepan, bukan ya boy? Bukan dong. Terus ini bisa disetel juga ya. Kalau bengkelnya bilang isepan hoax ya. Oh iya bukan mas, ini kan rahnya banjir, bukan isepan. Nah, Bikin panik. nah. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Ini ya, kalau posisi terlalu bawah kayak ke atas sini, dapat dipastikan itu motornya terlalu banjir ya. Jadi ini fungsinya seperti inilah, terang lagi malah yang bingung ya. Ini kalau ke sini ya, posisi ke sini, posisi di sini tuh ya, bensin ngalir masuk ke mangkok karbu sana tuh, terus memenuhi mangkok karbu, ini keangkat dek. Nah setelah ini keangkat, maka jarum pelampung akan menutup lubang yang ada di daksel, dedet lubang yang ada di daksel secara sempurna. Yes, secara logika lubang yang tertutup oleh jarum pelampung itu, maka aliran bensin atau BBM menjadi off. Harusnya seperti itu normalnya ya. Why kenapa tidak normal? Ya enggak tahu. Kita buka dulu ini daerah sini, kita buka dulu. Kameranya tiba boy. Iklan biar nggak sepaneng. Teman-teman boleh menggunakan seperti ini kayak gini, tinggal tunyuk nyuk ya, ini nyuk ini saya kontennya loh. Iya tunyuk nyuk. Nah ini kan jarumnya udah nongol ya, tarik set. Oke, jarumnya simpen ya, jangan sampai hilang. Kita tilikin dulu ya. Nah oke, seperti ini wujudnya. Ini ada jarum pelampung nih. Nah ini ada kumbul, ini yang namanya ini jarum pelampung. Sekarang kita intip dulu bagian sini, dalamnya itu daksel, bolongannya itu. Nah itu kan ada lubang tuh, lubang tuh. Nah lubang itu dipastikan harus bersih ya, tidak ada kotoran yang menyengkal atau mengganjal. Kita coba tiup perlahan. Nah, tuh. Nah itu tuh.
karton lah ya. Nah, oke. Itu lubang itu harus tidak ada kotoran yang menyengkal di sana, oke. Efeknya apa? Kalau ini tersumbat kotoran, maka saya jamin Vespanya akan banjir karena mengganggu daripada kinerja si jarum pelampung. Oke, jadi pahami? Ya. Maksudnya gini bro, apabila ya ini permukaan jarum pelampung seperti ini nih, itu kalau di sana ada kotoran itu otomatis ini tidak bisa masuk ke sini secara rapat. Oke, jadi walaupun si kumbulnya udah bergerak ke atas menuju ke atas, tapi jarum pelampung tidak bisa menutup lubang di sana karena ada suatu kotoran. Itu juga bisa menyebabkan Vespa kamu menjadi banjir. Terus gimana kalau udah bersih semua kok masih banjir ya? Nah itu yang jadi PR itu. Tuh. Kalian bisa lakukan seperti ini ya. Seperti ini. Kalian boleh melakukan pengganjalan di daerah sini dengan cara seperti ini. Oke, ini seperti ini ya, ini kan masuk ke sini. Oke, ini seperti ini, just. Oke, nah kita ganjal di sini menggunakan kertas seperti ini. Nah, nih jus kecilikan orang kecilikan oke, kelopokan nanti lagi bikin yang pas. Loh, kok kenapa harus pakai kertas mas, nggak pakai plastik? Pakai plastik ya bisa ngerana bebas lah ya, tapi kalau saya enakan pakai kertas karena bisa diatur untuk tingkat kelenturannya. Dibentuk seperti ini. Ini. Udah mesti gambarnya ya. Nah, putih di karton ya. Nah, gini. Set. Ini kertasnya dimasukkan ke sini. Just. Terus kita pasang jarum pelampungnya di atasnya ya. Ini di atasnya kertas ini ya. Di sini ya karton. Nah, ini di atasnya sini nih. Ya, just kondelen kan itu ya. Kondelen terlalu tebal ya, terlalu tebal. Ingat ya, jangan terlalu tebal. Ini kertas kartonnya terlalu tebal. Kita pakai kertas apa ya? Kita pakai kertas yang sedikit agak tipis. Pakai ini saja nggak apa-apa, nanti kita tipiskan. Oke. Jangan terlalu tebal. Maksudnya apa adalah gunanya, ini adalah biar si jarum kumbul ini, si kumbul ini, kumbulnya ini namanya kumbul ya, kumbulnya itu untuk torsi apa ya, untuk penekanan ke atasnya jadi lebih mepet. Tujuannya seperti itu kita ganjel ya. Tujuan dari pengganjalan ini adalah biar si teman-teman ini. Nah, ini sudah saya kelotok ini seperti ini. Masukkan sini jus. Nah, ini jus gini. Oke. Ini saya pasang kayak gini. Terus kita pasang lagi. Belum pasang, kita cek lagi ini bolongannya. Ditiup saja. Nah, pastikan bersih. Terus kita masukkan sini. Ya, ini sudah saya ganjal. Oke. Terus kita masukkan lagi jarumnya, harus posisi seperti semula. Nah, oke. Ini sudah seperti ini ya. Nah, ya ini kencang banget mas. Ya, ini tinggal diatur mas.
sampean bisa lakukan gerakan ini perlahan-lahan ke atas ke bawah dulu ini. Maksudnya memaksimalkan ganjilnya. Tuh. Oke, tuh. Tujuan dari pengganjilan tadi adalah biar si kumbulnya ini menekan jarumnya lebih dulu, lebih cepat ke atasnya ya. Paham nggak maksudnya? Oke. Pengganjalan di daerah kumbul adalah bertugas menyepatkan si jarumnya itu biar lebih menonjok ke atas lebih cepat ya. Sedangkan posisi jarum pelampung itu lebih ke bawah sedikit. Otomatis dalam mangkok karbu itu BBM-nya bisa kita sesuaikan ya. Jadi nanti nggak ada istilah over BBM di mangkok. Nah itu ya, pastikan setelah itu diganjal itu harus bergerak seperti ini ya. Makanya saya sarankan jangan terlalu tebel ya. Yang penting bisa bergerak seperti ini insya Allah. Oke, setelah seperti ini kita pasang. Jangan lupa bismillah dulu kalau masang. Sebagai orang muslim kita bismillah dulu. Nah ini kita pasang seperti ini lagi. Bautnya pasang lagi. Oke. Ono kan geletak. Ini suasana di tempat saya hujan ya, cuma ini saya bikin konten, saya dapat banyak yang komentar, Mas bikin konten nyeting karburator ya. Siap, ini saya bela-belain ini untuk panjenengan semua ini. Oke, ini sudah terpasang. Jet cut. Nah, oh iya lupa ya, ini boleh panjangan lepas, tidak apa-apa. Misalkan ingin tahu membersihkan, tidak apa-apa, ini dilepas ya, terus ditiup pus biar bersih. Jadi nggak saya lepas karena memang mungkin masih bersih lah ya, bersih lah intinya. Kalau sini kotor jarang mungkin sih. Nah itu ya, ini sudah terpasang. Kita pasang lagi ini cangklongnya, cangklong bensin. Terus kita pasang lagi bautnya seperti ini. Cut. Terus kita kencangkan lagi menggunakan kunci 10 ataupun kunci bray ya. Jangan lupa di sini itu ada packing ya. Jadi teman-teman kalau misalkan packingnya rusak, teman-teman bikinin dari kertas karton kayak gini, pakai gunting tinggal bolong sini juga ada pasang blok. Kalau tidak ada packingnya, dapat balikan nanti akan terjadi rembes. Oke, itu ya, kira-kira bisa dipahami ya bahasa yang saya maksudkan. Oke, sekarang kita akan hidupkan hidup. Kita akan buka businya dulu karena memang tadi sudah banjir ya. Untuk mengatasi problem yang banjir, kita buka busi dulu. Perhatikan ya, buka busi dulu, terus kita engkol-engkol sebentar seperti ini. Oke, tujuannya adalah biar membersihkan sisa BBM di ruang crankcase ataupun ruang bakar yang over ya. Setelah dibersihkan kemudian dipasang lagi
setelah diengkol-engkol kita pasang lagi businya, terus kita hidupkan. Biasanya untuk kalau pertama hidup pasti akan berbunyi dung 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 dung. Nah gitu. Nah, maaf ini nggak ada chopnya ya. Sekarang kita hidupkan dulu. Oke, itu sudah kita hidupkan ya. Sekarang untuk pengetesan karbonnya masih banjiran apa enggak, kita tunggu beberapa saat ya, sekitar seperempat jam atau mungkin setengah jam juga enggak apa-apa. Oke, sambil menunggu pengetesan tadi saya nyetel deksel. Sekarang kita ke pembahasan masalah setelan angin ya teman-temanku semua ya. Ini versi saya ya, ini kan ada setelan angin ini ya, ini setelan angin, ini ada sphere kecil, ini ada sphere gede. Oke, saya akan kasih tahu ya, bukan kasih tempe ya, tapi kasih tahu. Sambil menunggu itu ya, sambil menunggu ini apakah dekselnya bekerja dengan baik apakah tidak, saran saya ya. Kita ke permasalahan sepuyer. Teman-temanku semua jika pernah mengalami istilahnya berbet ya, berbet atau digas ngok itu susah, itu biasanya adalah karena di bagian ini ya teman-temanku semua. Nah ini terutama untuk sepuyer yang kecil, itu sepuyer Vespa itu ini yang ini kecil itu identik rapet ya teman-teman, rapet alias double, karena memang daripada BBM Vespa itu kan dua, ada olinya ya. Jadi di sini akan terjadi pemampatan. Walhasil apa nanti akan pertama yang efek yang ditimbulkan, motornya tidak bisa langsam, karpe putaran tinggi terus itu, jadi digas seolah-olah kayak nggak stasioner loh. Karena apa? Terjadi pemampatan ya, biasanya itu Vespa terjadi seperti itu. Untuk langkah apa yang selanjutnya adalah, semisal terjadi seperti itu, teman-teman cari di Vespa itu. Vespa biasanya ada kayak gini tuh, ada yang nyerwidil ya. Nah ini kan ada seperti ini dimasukkan ke sini. Oke, nah lus ya, kira-kira masuk. Tujuannya adalah mendorong kotoran yang menyengkal ataupun menyumpel di sepuyer kecil ya. Ingat ya, di dalam Vespa ini sering terjadi. Oke, masukkan pakai pasal ini, jangan pakai jarum ya, kegeden. Karena nanti apa imbasnya, jika ini kegeden, itu imbasnya adalah motornya susah stasioner, terus berefek juga di businya hitam dead. Nah di situ kalau putaran rendah, karena ini bekerja di saat putaran rendah ya. Sepuyer kecil ini bekerja di saat posisi langsam teng gitu. Jadi kalau ininya gede, pastikan di saat putaran rendah torsi bensinnya keluar lebih banyak, tidak bisa dibakar dengan maksimal, maka terjadilah busine ireng modiar busine. Benar, Vespa seperti itu, paham ya. Sedangkan untuk sepuyer gede ini berfungsi adalah untuk kapasitas apabila gas skep setengah ke atas, ini baru bekerja biar ini
Ini ya udah bekerja. Yang ini gas. Oke. Ini sepuyer tinggal penyesuaian saja, tinggal selera ya. Mau yang gede apa yang cilik terserah kongono. Paham lah ya untuk masalah puyer ini. Yang saya hanya membahas masalah puyer ini. Ini wajib ini. Ya ini boy lah. Nunggu. Lama kontennya. Oke, kita pasang lagi nih ya. Sampai selesai. Sudah saya jelaskan ya. Nah, terus nanti saya akan jelaskan penyetingan angin biar tidak masuk angin. Nah, pastikan ini kenceng. Dipastikan ini kenceng dan ini juga kenceng cara menyetel karbu memasang puyer ya. Loh gitu kok ada mas orang-orang yang masang ininya mandan kendo lah ya nurah bener jane gini kenceng tuh. Oke, sekarang kita penyetelan angin. Nih, penyetelan angin versi saya ya. Apabila sepuyer yang kecil tadi bolongannya gede, karena kadang ada ya Vespa yang udah diurak-urak bolongannya gede ya. Teman-teman boleh menyetel anginnya seperti ini. Kalau saya ya, jadi jangan berpatokan, Mas harus pirang putaran lambrut. Harus bisa melihat sepuyer yang cilik dulu ya. Kalau sepuyer yang cilik sudah diurak, teman-teman boleh kayak gini. Oke, kita posisi kencang dulu ini ya. Anggaplah ini posisi kencang. Kalau sepuyer udah diurak-urak yang kecil itu udah gede, itu kalau bisa ini di saat membuka angin jangan terlalu buka penuh ya. Dibuka saja seperlunya Mas. Das ya. Kalau saya asal buka ya, kalau saya ini kayak gini, ini kan putarnya kayak gini ya, diputar aja. Nah kayak gini lah, mau pirang putaran kayaknya 1,5 putaran ini kayak gini. Tujuannya adalah apa? Biar suplai BBM nya ya sama oksigennya itu pas ya. Jadi di ruang bakar tidak ada istilah kelebihan oksigen, kelebihan bensin ya. Jadi pas, jadi efeknya nanti businya enggak mati di saat kita makainya pelan ya. Bapak Vespa itu enggak mesti harus banter, kadang pelan. Diharapkan seperti itu. Oke, kita berfokus sama ini karena saling berkaitan. Kalau ini saya sudah bilang tadi, selera karbu gede ya kena, sidiknya kena. Kayak seperti itu ya. Tapi kalau apabila sepurnya ini masih kecil standar seperti bolongan ini, masih sebolongan kabelnya itu yang tadi saya buat nusuk, kalian boleh melakukan sedikit pengendoran lagi di area setelan angin. Oke, pahami ya. Jadi tidak berpatokan Mas puter semene pret lah pokoknya. Begitu setahu saya seperti itu. Oke, nggak usah panjang lebar. Ini sekarang kita sudah menunggu ininya tadi sesuai omongan saya ini ya. Kita menunggu ininya bekerja apa tidak. Ini sudah nyala. Sekarang kita nyalakan lagi. Apakah Vespanya hidupnya sempurna? Hidupnya sempurna. Bisa hidup. Apakah masih banjir ya? Kalau kemarin itu berhenti lah paling 10 menit ya udah banjir. Sekarang kita coba hidupkan dulu. Bismillah. Wah, hidup bok. Setelah hidup kalian bisa menyetel untuk stasioner itu selera keinginan ya. Mau dibikin gede ya tinggal majuin sini, mau dibikin kecil ya sini ya, selera. Kurang lebih seperti itu ya yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tutorialkan ya. Tutorial penanganan karbu Vespa yang sangat beragam. Begitu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Vespa.